Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 mengakibatkan 50% UMKM di Indonesia menutup usahanya. Modal yang terbatas serta prospek usaha yang kurang baik menjadi faktor penyebab sektor yang menyumbang 60% kepada pertumbuhan ekonomi nasional tersebut mengalami gulung tikar. Pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah menekan banyak sektor termasuk perekonomian. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga ikut terdampak, ditambah lagi dengan adanya penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Mengutip survei yang diterbitkan Asian Development Bank pada Juli 2020, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan 50% UMKM di Indonesia menutup usahanya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebutkan UMKM yang usahanya terhenti disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari modal terbatas sebesar 45%, prospek usaha yang kurang baik sebesar 23%, terbatasnya bahan baku sebesar 14%, hingga beralih menjadi pekerja sebesar 9%. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional guna membantu pelaku koperasi dan UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Seperti program bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau BPUM kepada 12,8 juta usaha mikro dengan nilai mencapai 15,3 triliun rupiah. Terkait hal ini, pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional guna membantu pelaku koperasi dan UMKM dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Di antaranya melalui program Banpres Produktif Usaha Mikro. Program ini ditargetkan untuk 12,8 juta usaha mikro dengan nilai mencapai 15,3 triliun rupiah. Selain itu, ada program KUR yang telah disalurkan kepada 3,95 juta UMKM dengan nilai sebesar 146 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengenjot para UMKM untuk go digital melalui dua pendekatan, yakni meningkatkan literasi digital serta peluasan pasar digital melalui kampanye Bangga Buatan Indonesia. Dari Jakarta, Ade Firmansyah untuk IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini dari perpanjangan PPKM yang mengancam bagaimana sektor usaha UMKM di Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ronald Uwala. Beliau adalah Ketua Bidang UKM IKM Apindo. Ya, halo Pak Ronald, apa kabar? Halo, selamat pagi semuanya pemirsa. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan ini Pak Ronald. Kita langsung saja membahas tema yang menarik ini. Lagi-lagi pemerintah memperpanjang kembali penerapan dari pembatasan kegiatan masyarakat begitu. Lantas seperti apa sih ini akan kembali menekan sektor UMKM di Indonesia atau sebenarnya teman-teman UMKM sudah bisa mensiasati kondisi saat ini? Pak Ronald, silakan. Ya, ini kan memang baru aja dirumuskan ya transisi dari PPKM total sampai yang menjelang pembukaan dari semua sektor dan daerah ini. Jadi menurut kami ya memang ada baiknya dipilah-pilah daerah mana yang risiko tinggi, mana yang enggak, sambil menunggu infrastruktur di daerah-daerah tersebut. Jadi memang yang paling penting adalah supaya ekonomi jalan kembali, yaitu dibutuhkan trust dari masyarakat untuk bisa jalan kembali, bisa mulai beraktivitas dan sebagainya. Nah, itu juga butuh peran dari pemerintah yang membutuhkan waktu juga yang untuk mempersiapkan infrastruktur untuk new normal ini, Pak, seperti itu. Baik, tapi kalau mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, kondisinya dari teman-teman UKM saat ini seperti apa, Pak? Apakah memang benar begitu informasi yang sudah disampaikan sebelumnya, hampir 50% begitu banyak pelaku UKM, IKM begitu yang harus tutup usahanya? Ya, memang itu menurut berita dari survei dari Kadin ya, pada waktu awal Juli kemarin, memang 50%, 30 juta UKM, kurang lebih UMKM gulung tikar. Dan memang terlihat terutama di daerah-daerah yang bersandang pada turisme ya, seperti Bali, Jogja, Jakarta juga yang sangat padat penduduknya, banyak yang harus gulung tikar. Saya juga melihat baru kemarin ada ya beberapa orang yang duit di banknya tinggal 20.000, nggak bisa buat pengobatan yang singkat-singkat aja, pengobatan mereka habis jatuh dari motor ya. Baik. Jadi memang
sangat memprihatinkan, Pak. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai sektor dari UKM yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini, yang mana Pak? Ya, kalau dari tourism ya berarti dari tourism, perhotelan, akomodasi, transportasi, makanan minuman ya itu sangat dampak. Tapi saya lihat data Q2 tahun ini sudah terlihat banyak pertumbuhan dari positif ya dari industri pengolahan. Kalau pertanian memang pada waktu pandemi mereka bisa sustain ya, bisa bertahan karena semua orang harus makan. Dan untuk kesehatan mereka juga harus makan. Jadi memang dampaknya cukup berat ya kalau kita lihat total case Indonesia compare dari negara lain ya, kita nomor 13 gitu ya, 4 juta cases itu. Nah dari nomor 13 tapi kalau total kematiannya kita sendiri nomor 7, jadi cukup tinggi Pak ya, 132.000. Jadi kita harapkan penyerapan dari PEN yang kita lihat sekarang sampai Agustus baru 30% ya, agar bisa lancar terlaksana. Karena ideally kalau Juli itu kan seharusnya sudah 58% gitu ya. Ini yang harus kita bantu sama-sama Pak. Nah bicara mengenai perpanjangan dari PPKM, kemudian upaya pemerintah untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah bagaimana teman-teman UKM atau Apindo sendiri menyikapi sikap seperti saat ini yang diambil oleh pemerintah? Kita lihat inisiatifnya cukup bagus, cukup terstruktur, tinggal ya ini deployment-nya ya. Jadi dari pelaksanaannya ini yang kita lihat dari mungkin koordinasi antara pusat dan daerah tidak semuanya lancar. Nah makanya ini kita melihat adanya level-level PPKM ini cukup menunjang, dan juga aplikasi Peduli Lindungi itu cukup membantu. Kita lihat di negara-negara lain yang memperlakukan program seperti ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, Pak. Baik, lantas peran Apindo sendiri begitu untuk membantu UKM, IKM Indonesia yang terdampak dari COVID-19 sendiri apa saja begitu? Apakah mereka digandeng, kemudian bagaimana mereka tetap dilakukan pembinaan ataupun mungkin pendampingan juga yang diberikan oleh pelaku UKM, IKM yang terdampak? Ya, jadi kita banyak melakukan pendampingan secara webinar sampai secara masterclass ya, khususnya di UKM ya. Kita juga bekerja sama dengan divisi lain untuk merapikan infrastruktur UKM dalam bentuk perizinan, OSS, perpajakan, KUP dan lain sebagainya. Jadi kita juga membantu pemerintah melihat apa yang terjadi sekarang pada waktunya mumpung ekonomi sedang ada tersendat ya. Jadi kita ada waktu untuk merapikan ini semua. Tetapi ini juga harus dilakukan dengan cepat. Kita mengerti juga ada banyak kendala ya dan di satu sisi UKM membutuhkan bantuan, tetapi di sisi lain negara juga membutuhkan pendapatan. Jadi ini yang harus kita cari jalan tengahnya dengan cepat, karena nanti begitu pandemi sudah selesai, nanti barang-barang import akan banyak lagi masuk ke Indonesia. Jadi ini sebenarnya kesempatan emas untuk UKM dan juga pemerintah untuk berbenah dalam negeri untuk bertransformasi. Nah bicara mengenai insentif ini Pak Ronald, kan sudah diberikan juga oleh pemerintah kepada dunia usaha termasuk kepada UKM dan IKM di tanah air. Apakah itu sudah tepat sasaran, sudah bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh teman-teman UKM? Sebetulnya yang dibutuhkan UKM sekarang ini karena 90% lebih terimbas ya dari pandemi ini. Jadi kalau untuk ekspor dan untuk pendanaan modal tidak semuanya, tidak banyak yang mendapatkan kaidahnya karena lapangan usaha juga sangat menipis ya, mengecil ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh UKM sekarang ya defensif, bertahan. Jadi ya sebetulnya harus kita lakukan sama-sama dengan bantuan pemerintah bagaimana caranya supaya operational cost dari UKM kita seperti biaya untuk karyawan, untuk listrik,
BBM, yang mana sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Cuma skemanya kan banyak banget tuh, nggak banyak. Iya, betul. UMKM juga yang mengerti gitu kan. Iya. Dan mereka kalau untuk registrasi mendapatkan bantuan, mereka juga harus membuka semua administrasinya, bahan administrasi dan antri dan lain sebagainya. Ada juga yang sudah otomatis, dan ini yang kita harapkan agar bisa dilakukan secara otomatis dan bisa cepat, tidak terekspos ke kumpul-kumpul banyak orang untuk minta bantuan ini gitu. Yes, kita tahu pemerintah juga mengencangkan juga nih kebijakan Go Digital untuk sektor UMKM. Apakah itu juga sudah diberlakukan dan sudah diterapkan oleh teman-teman UMKM? Tahan dulu jawabannya Pak Ronald, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ronald Wala. Beliau adalah Ketua Bidang UKM IKM Apindo. Ya, Pak Ronald, yang tertunda, bagaimana dengan Go Digital yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha termasuk UMKM? Apakah sudah digunakan secara optimal oleh teman-teman ataupun pelaku UMKM atau masih ada kendala yang dirasakan oleh teman-teman UKM? Ya, Go Digital menurut saya sangat bagus. Itu apalagi kita sekarang sedang di rumah dan mau nggak mau aktivitas terbatas. Tetapi kita harus jangan salah, dengan Go Digital journey-nya masih panjang gitu, bukan hanya taruh barang di marketplace aja. Jadi kalau begitu digital itu CEO, kalau kita istilahnya KMC, Chief Everything Officer, yang tadinya di rumah offline ya. Jadi pelanggannya ya mau berapa, 100 orang per hari, 150 orang per hari. Tapi begitu Go Digital itu langsung berjuta-juta orang gitu kan potensinya. Jadi konsistensi supply barang, konsistensi service, menjawab pertanyaan dan sebagainya itu juga harus disiapkan. Yang mana tentunya mereka butuh asisten ya. Karena dari foto juga harus bergulir terus, foto barang, produksi harus disiapkan, dan lain sebagainya. Dan kalau saya, ya memang dari marketplace, mereka juga dengan rajin dan bersama pemerintah melakukan edukasi untuk digital. Tetapi modal untuk jadi pengusaha sukses itu bukan hanya pendanaan, bukan digital aja, tetapi juga dari segi aspek sosial ekonominya, dari aspek intelijensinya, dari aspek keluarganya, ya dari banyak aspek gitu ya. Jadi ini yang kita selalu menghimbau pemerintah agar program-program klasterisasi, pendampingan yang berkelanjutan itu kita lakukan dengan secara ekstensif. Temporary saya sempat dengar dari program prakerja ada inisiatif ini ya, kerjasama dengan pengusaha besar untuk meningkatkan kedewasaan pengusaha UKM era pandemi ini. Jadi angkatan jadi mulai dari pandemi ini selanjutnya. Jadi pengusaha itu memang harus ulet, mentalnya harus mau maju, mau berkontribusi dan sebagainya. Tapi zaman sekarang yang dibutuhkan selain masuk ke digital, tapi juga informasi pasar dan akses pasarnya, gitu kan? Karena kan mengerucut ini lapangan usahanya. Dan setelah itu juga onboarding kepada ekosistem UMKM, karena komunitas UKM juga banyak sekali. Nah, yang mana yang mereka harus bisa berjuang bersama-sama. Begitu mereka onboarding harus menjawab pertanyaan dari banyak konsumen kan. Nah, berarti harus di-maintain lah ibaratnya begitu ya Pak Ronald ya. Jangan kita hanya bisa membuat satu marketplace ataupun bergabung dengan marketplace lain, tapi kita tidak ikut maintain ataupun menjaga bagaimana produk-produk kita, misalnya ada yang ingin menanyakan kualitasnya seperti apa atau metode pengirimannya seperti apa begitu Pak Ronald. Jadi yang dibutuhkan begitu mereka masuk online, yang dibutuhkan juga tools-tools digital UKM-nya. Baik, itu dia memang yang dibutuhkan. Tapi kalau kita bicara dampaknya sendiri dengan PPKM yang mungkin masih akan berlangsung panjang begitu, data yang sudah kita mungkin himpun ada sekitar 50% atau 30 juta UMKM ini gulung tikar. Kemudian yang paling banyak tadi sudah dibahas di sektor pariwisata, kemudian ada sekitar 5 sampai dengan 7 juta tenaga informal UMKM yang harus kehilangan pekerjaannya. Nah, bagaimana nih? Apakah benar-benar ini akan berlangsung cukup lama dengan pandemi juga yang kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan, Pak Ronald?
Ya, ini yang dari program-program yang saya sampaikan tadi, diharapkan para UKM-UKM yang kehilangan kerja ini, kebanyakan dari mereka kan kembali ke daerah masing-masing, Pak ya. Ke daerah masing. Dan di desa masing-masing ada usaha yang cukup basic, yaitu agribisnis dan mungkin perikanan gitu ya. Dan diharapkan dari situ mereka bisa mulai memproduksi komoditas sampai ke industri pengelolaan pelan-pelan dari situ gitu Pak. Nah ini yang makanya dengan webinar, dengan online ini kita bisa reach out ke mereka untuk memberikan ide-ide apa yang bisa dibikin, mulai dari biji coklat atau komoditas yang lain sampai menjadi added value. Kita juga kerjasama dengan Smesco, Makerspace gitu ya. Dan menjembatani dengan akademisi di universitas di daerah untuk bisa meningkatkan, memberikan added value dari produk mereka menjadi produk retail, gitu, consumer good. Iya, tapi kalau kita lihat optimisme Anda sendiri, Apindo dan juga teman-teman UMKM dengan penerapan PPKM yang diperpanjang, dengan adanya pandemi COVID juga yang mungkin bisa dalam jangka panjang, bagaimana Anda bisa menyikapi kondisi dan optimisme ke depan, Pak Ronald? Ya, ini nanti menurut saya bukan optimis, bukan pesimis ya, tetapi memang kita harus selalu optimis. Cuman harus jaga-jaga, siap-siap, karena pandemi ini masih belum jelas ke depannya. Jadi kita lihat ada kemungkinan bisa buka tutup Mas ya di daerah-daerah level-level tertentu itu, karena pandeminya gak gampang untuk dikontrol kan begitu. Yang menjadi enemy atau musuh dari kita semua manusia yaitu pada waktu kita lengah gitu. Jadi nanti numbernya udah turun, udah kelihatan orang semua sehat, akhirnya pengawasan jadi turun juga, sedangkan seharusnya masih harus cautious ini, kita harus jaga-jaga. Rumah makan dijaga juga jumlah meja dan kursinya, layoutnya tetap mengikuti prokes gitu kan, peduli lindungi juga harus tetap berjalan. Nah ini akan nanti pelan-pelan menimbulkan trust dari masyarakat dan ekonomi bisa berjalan lebih. Oke Pak Ronald, semoga teman-teman UKM, IKM juga masih mampu bertahan ya di tengah badai pandemi COVID-19 begitu dalam menyikapi kondisi saat ini dengan beragam juga stimulus dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah. Pak Ronald, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dan juga informasinya nih mengenai kondisi pelaku UKM, IKM di tengah pandemi COVID-19. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Ronald. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Pancasila, sukses. Baik. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga dukung terus vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Ya pemirsa, semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.